Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat anak-anakku. Hari ini kita telah sampai pada kompetensi dasar mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Agar lebih jelas, kita ikuti yuk materi sebagai berikut. Oke, hari ini kita sampai pada kompetensi dasar 4.3, yaitu mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi urutan kejadian berupa proses dan sebab akibat dalam teks eksplanasi lisan dan tulis dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita yaitu urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Saya mengambil sumber dari Yeni Apriliani, SPD, modul pembelajaran Bahasa Indonesia SMA tahun 2020 kelas 11. Anak-anak sekalian, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu budaya, dan lain-lain bisa terjadi. Teks eksplanasi ini dikembangkan dengan beberapa pola. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan proses. Jadi pola pengembangan teks eksplanasi ini secara umum dikembangkan menjadi dua. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat atau kausal. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan proses. Kemudian pola kausal atau pola pengembangan sebab akibat itu adalah pola pengembangan yang disusun berdasarkan sebab akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum atau gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Contoh: gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Ini adalah contoh pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Kalau kita perhatikan paragraf yang di bawah sebagai perincian itu merupakan akibatnya dari sebab gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB merupakan sebab
Dan ini bisa dikatakan sebagai gagasan utama atau gagasan umum dari paragraf di atas. Sehingga akibatnya adalah gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Ini merupakan akibat dari gempa bumi, yaitu banyak orang meninggal dan ada yang luka, serta bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan, menghasilkan sesuatu perurutan dari kejadian atau peristiwa tertentu. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan setiap urutan secara detail sehingga dapat terlihat seluruh proses dengan jelas. Jadi untuk pola pengembangan proses ini harus dilalui dengan langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengetahui rinciannya, kemudian membagi prosesnya, kemudian menjelaskan setiap urutan-urutannya. Ini merupakan langkah dalam paragraf atau teks yang dikembangkan dalam bentuk proses. Selanjutnya, contoh. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini adalah contoh pola pengembangan proses. Anak-anakku, di teks eksplanasi itu dikembangkan dalam bentuk pola pengembangan kausal dan pola pengembangan proses. Ya, jadi contoh-contohnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk contoh latihannya lihat di bawah ini. Buatlah teks eksplanasi dengan menggunakan pola pengembangan proses berdasarkan gambar di bawah ini. Coba kalian lihat, gambar itu ada lengkungan, ya, ada pelangi. Di suatu ketika nampaklah sebuah pelangi, sehingga bisa kita buat dalam bentuk paragraf seperti di bawah ini. Judulnya adalah pelangi. Terjadinya pelangi karena proses pembiasan. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisah. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain menuju perjalanan satu medium ke medium lainnya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sampai di sini. Sampaikan salam saya pada orang tua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.